Oke, selamat malam, salam gitu. Pada kali ini kita akan bercerita-cerita tentang virus yang pada komputer kita yang sering terjadi di komputer kita dan bagaimana cara kita mengantisipasinya. Begini, saya sering sekali bertemu dengan teman-teman yang di dalam PC atau laptopnya mereka sering menginstal lebih dari satu antivirus, dan jika saya bertanya ke mereka, kenapa kalian menginstal lebih dari satu antivirus? Jawabannya ya sangat-sangat apa, agar lebih aman. Apa benar dengan Anda menginstal hal itu jadi lebih aman? Ada satu pepatah atau satu satu hal yang perlu harus diingat di dalam dunia IT. Ada satu istilah bahwa di dalam dunia IT tidak ada hal yang tidak mungkin. Artinya dengan Anda melakukan 10 antivirus pun ya tidak mungkin itu virus itu akan menginfect laptop Anda. Jadi tidak usah perlu melakukan hal yang terlalu seperti itu, karena Anda dengan melakukan hal itu PC Anda akan sangat terbebani, umurnya akan turun, dan kecepatan dan lain-lain akan sangat terganggu. Di sini mungkin saya akan mencoba untuk memberikan satu ilustrasi tentang bagaimana apa sih yang terjadi jika Anda menginstal lebih dari satu antivirus pada laptop Anda atau PC Anda. Di sini saya telah menggambar ada sebuah proses pada aplikasi, dan ada jika Anda menginstal 3 antivirus pada laptop Anda. Oke, jika ada suatu proses yang terjadi pada aplikasi, maka aplikasi itu akan menjalankan proses yang akan diproses oleh prosesor. Pada kejadian ini, antivirus pertama akan melihat bahwa ada proses di sana. Dia akan mengecek di sini. Apakah proses ini aman atau tidak? Kalau aman, diteruskan. Jadi sebelum masuk di sini dia akan dihentikan, di sini akan di stop, di sini akan diproses. Oh, aman, dilanjutkan. Antivirus kedua juga akan melakukan hal yang sama. Oh, ada proses di situ, dia akan mengecek lagi di sini. Oh, ada proses di sini. Di stopin dulu, dicek dulu, jika aman maka dilanjutkan. Antivirus yang ketiga juga demikian sama, dia akan melihat ada proses di sana, dia akan mengecek ke sini. Jika proses itu aman maka aplikasinya bisa dilakukan. Demikian antivirus yang pertama melihat bahwa ternyata ada proses di antivirus 2, ada proses lagi yang lain. Maka antivirus yang pertama ini akan mengecek ke sini, apakah proses ini aman atau tidak. Dan untuk antivirus ketiga, antivirus pertama akan mengecek lagi ke sini, ini aman atau tidak. Kalau aman, baru dilanjutkan. Antivirus kedua juga melihat bahwa ada proses ternyata di sini, selain aplikasi ini ada proses, dia akan mengecek lagi ke sini, aman atau tidak. Dan dia akan lagi mengecek ke sini, aman atau tidak. Demikian juga antivirus yang ketiga melihat bahwa ada proses lain dan dia akan mengecek lagi ke proses ini, aman atau tidak. Dia akan mengecek lagi ke mana. Ini proses 1, antivirus 2 ke antivirus sini. Dia akan mengecek lagi ke sini, proses ini aman atau tidak. Jadi jika Anda menggunakan lebih dari satu antivirus, atau pada contoh kasus ini saya menggunakan 3 antivirus untuk satu proses yang terjadi dalam komputer ini, untuk satu kegiatan yang terjadi pada PC, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 9 proses yang akan terjadi dalam satu proses itu. 10 tambah proses aplikasi itu sendiri.
Jadi jika Anda menggunakan 3 antivirus, maka secara tidak langsung Anda membebankan proses yang sangat besar pada laptop Anda. Jadi jika terjadi satu proses pada aplikasi, maka di situ terjadi 10 kali proses. Jika mungkin satu karena kecepatan kerja komputer sangat cepat, mungkin Anda tidak akan merasa. Bagaimana jika komputer melakukan multitasking dengan proses yang sangat banyak, 10 20 proses sekaligus, atau 100 proses atau 1000 proses, ya Pak, Anda bayangkan kalau 1000 proses berarti ada 9000 kali proses yang terjadi. Jadi sangat tidak efektif jika Anda menginstal lebih dari satu antivirus di dalam komputer Anda. Nah, di sini muncul pertanyaan, apakah aman saya menginstal satu antivirus? Jawabannya tidak. Saya ulangi lagi ya. Di dalam dunia IT tidak ada yang tidak mungkin. Jadi segala hal itu mungkin. Jadi ingat konsep itu. Terus apa yang perlu saya lakukan? Nah, pada PC saya ini saya menginstal satu antivirus, yaitu Windows Defender. Kalau ada yang tanya, bagaimana sih saya menginstal Windows Defender dan mencari antivirusnya? Jawabannya Anda tidak perlu nyari antivirus itu. Begitu Anda menginstal Windows, di dalam Windows itu pihak Microsoft telah membuat satu antivirus bawaan yang cukup handal sekarang cukup handal. Terus bagaimana cara mengaktifkannya? Ya, karena ini saya menggunakan contoh Windows 10, maka saya akan mempraktekannya di Windows 10. Ya, Anda tinggal lihat saja di sini. Nah, ini nih Windows Security, ini sebenarnya antivirus Windows Defender. Jadi kita lihat di sini ada virus threat protection. Ya, ini di sini virusnya, antivirusnya. Pada saat Anda pertama kali install komputer, biasanya ini tidak aktif. Tinggal diaktifkan gimana caranya? Buka ini, ada management setting, ini tinggal diklik. Ini real time protection, tinggal dinyalakan. Ini cuma dinyalakan saja. Setelah Anda nyalakan ini, nanti diupdate nanti virusnya. Caranya gimana ya? Ini ada check for update, ini tinggal dicek aja ini update. Dia akan mengupdate secara otomatis Windows Defender ini. Jadi kalau ini sudah aktif pun, nanti secara otomatis kalau kita terkoneksi dengan internet, dia akan diupdate secara otomatis. Terus itu cara menggunakan Windows Defender. Terus apakah dengan Windows Defender ini komputer saya sudah aman? Jawabannya tidak. Terus bagaimana cara mengamankan? Ya, tergantung Anda menggunakan komputer itu. Seperti contoh seperti ini. Ini saya menggunakan satu flash disk punya saya, yang sering dilakukan sama orang-orang seperti ini. Jadi jika mereka membuka suatu flash disk seperti ini, biasanya mereka mengklik di sini atau mereka mengklik di sini. Kalau flash disk itu punya Anda sendiri yang tidak terkoneksi dengan lain, lakukan hal itu, tidak masalah, karena sudah dipastikan bahwa flash disk itu aman. Bagaimana dengan flash disk yang sudah Anda bawa ke PC dan komputer lain dan segala macam, dan Anda mencurigai itu? Jangan lakukan itu. Caranya gimana? Terus lakukan yang baik gimana? Oh ya, kenapa saya katakan jangan? Jika Anda melakukan klik begini atau begini, itu biasanya di dalam flash disk itu ada file yang namanya autorun. Autorun ini
Kalau diinfek sama virus, kita buka dengan notepad, itu biasanya akan otomatis dijalankan oleh komputer kita gitu. Sehingga kalau di dalam flash disk itu ada virus, kita tidak melakukan apa-apapun dengan kita hanya mengklik di sini atau di sini 2 kali komputer kita sudah terinfek dengan virus secara otomatis. Kenapa secara otomatis? Karena ada file ini, kotoran ini. Nah, terus bagaimana caranya? Kalau itu flash disk dari punya orang yang saya tidak begitu yakin kebersihannya, ya Anda klik dari sini ke disk PC ini pada Windows 7, XP dan lain-lain, itu di sini My Computer ya. My Computer di sini ada plusnya. Kalau Windows 7 ini ada Windows 10 ini tanda website. Ya Anda klik di depan sini, baru klik di dalam. Begitu. Nanti baru terus melihat bahwa apakah ini aman, bersih atau tidak. Setelah Anda di dalamnya, pertama-tama menuju ke aturan ini dulu. Aturan ini biasanya tidak kelihatan, disembunyikan, hidden, supaya terlihat bagaimana. Ya ini ada view, ini ada hidden item, dan item ini diklik biar kelihatan yang tersembunyi. Setelah kelihatan kayak seperti ini, Anda buka, klik kanan dengan notepad. Anda lihat dengan notepad. Kalau ada isinya di sini aturan file exe dan macam-macam, filenya berupa executable, sebaiknya itu dihapus. Jadi ininya dihapus. Terus banyak sekali orang yang melakukan kesalahan seperti, jika dia punya file ketikan ya dia tinggal klik aja begini, dia tinggal biar cepat dia klik aja 2 kali ini. Untuk mengamankan PC Anda, itu Anda bisa lakukan jika PC Anda tidak terkoneksi dengan dunia luar. Artinya Anda tidak terkoneksi dengan USB yang sering, flash disk yang sering Anda bawa ke tempat lain, itu tidak masalah, sangat aman. Memang Windows membuat itu untuk mempermudah pekerjaan kita. Tapi jika Anda berhubungan dengan flash disk atau USB yang sering Anda kopikan dari tempat lain, jangan lakukan itu. Contoh, saya mau membuka file teks atau membuka file Word, bukalah Word dulu, lalu open file yang Anda inginkan. Gitu. Jadi jangan melakukan itu. Kenapa itu? Anda akan otomatis menjalankan makro dan lain-lain, virus. Kalau makro itu berupa virus, Anda akan menjalankan itu. Mungkin beberapa nanti di kemudian video-video selanjutnya saya akan bercerita tentang makro, di mana makro itu dan virus itu seperti apa, nanti saya akan bercerita tentang itu. Jadi jika Anda melihat bahwa di sini hiddennya, jadi di view di sini yang harus diperhatikan, ini file name extension sama hidden file ini diaktifkan. Fungsinya apa? Banyak virus makro yang sebenarnya extensionnya itu bukan doc, exe, itu, tapi gambarnya di sini gambar Windows, gambar Word, ikonnya ikon Word, sehingga orang merasa bahwa itu file Word, dikliklah dia 2 kali. Disitulah virus itu berjalan. Kalau kita extensionnya ini kita aktifkan, kita kelihatan bahwa ini file doc atau bukan. Oh, ini bukan file Word, jangan diklik. File Wordnya yang mana, nanti akan termuncul di situ. Ya, kalau Anda menemukan hal yang saya tidak bisa mencontohkan di sini ya, karena komputer saya ya lumayan bersih lah, tidak bisa saya katakan bersih juga. Ya karena itu di dalam IT tidak ada hal yang tidak mungkin. Anda akan melihat itu. Jangan, jadi Anda akan terhindar dari mengklik virus-virus yang berjalan secara otomatis. Begitu. Kalau makro biasanya dia menghiddenkan file yang sebenarnya di bawah tersembunyi, sedangkan yang dimunculkan itu virusnya bukan filenya. Jadi filenya ada di bawah, virusnya. Kalau Anda ini
hidden file sama file extension ini titik txt dot text ya dot inf tuh. Jadi jangan lakukan hal seperti itu. Mungkin cerita-cerita singkat tentang itu, mungkin tentang virus makro dan lain-lain, mungkin saya akan bercerita di kemudian hari. Atau ada juga yang bertanya tentang dunia hitam IT, cuma sepertinya tidak perlu saya ceritakan, dan tidak perlu saya buat tutorial tentang hal seperti itu. Di atas langit masih ada langit, jadi ya lebih baik kita injak bumi saja. Mungkin demikian cerita singkat. Saya tidak tahu lagi harus bercerita tentang apa selain ini, karena kemarin ada yang bertanya tentang antivirus, saya menjawab dengan bercerita tentang antivirus. Oke, sekian, terima kasih, salam gitu.